Di era media sosial ini, kita sering dengar kalimat seperti positive vibes only, jangan sedih dong, semangat, atau pasti ada hikmahnya kok. Niatnya mungkin baik untuk menyemangati, tapi pernah nggak sih kamu merasa tertekan justru dengan quotes-quotes positif ini? Ironisnya, dorongan untuk selalu positif ini, kalau berlebihan, bisa jadi toxic positivity. Ini adalah paradoks dukungan yang beracun. Hari ini, di Naflava, kita akan bahas kenapa nggak apa-apa kok kalau kamu sedih, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih realistis. Toxic positivity muncul dari tekanan sosial, dan kadang dari diri kita sendiri, untuk selalu menampilkan image sempurna dan bahagia. Kita diajarkan bahwa sedih itu lemah, marah itu buruk, atau kecewa itu tidak bersyukur. Akibatnya, kita jadi menekan emosi negatif, pura-pura baik-baik saja, bahkan saat hati rasanya hancur. Ini bukan cuma nggak sehat, tapi juga membuat kita terputus dari realitas diri sendiri. Kita menolak bagian dari diri kita yang juga perlu divalidasi dan diproses. Disinilah letak paradoksnya. Semakin kita mati-matian menolak kesedihan, semakin dalam kesedihan itu mengakar. Emosi negatif itu seperti tamu tak diundang. Kalau kamu kunci di gudang, dia nggak akan pergi, malah bisa merusak isi gudangmu. Menekan kesedihan membuat kita jadi tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain. Emosi yang tidak diproses bisa muncul dalam bentuk lain. Kecemasan, mudah marah, bahkan masalah fisik. Kita jadi kehilangan kesempatan untuk belajar dari rasa sakit, padahal dari sanalah pertumbuhan sejati seringkali terjadi. Kamu merasa sendirian karena tidak ada yang boleh tahu sisi gelapmu. Toxic positivity membungkam proses penyembuhan alami kita. Ia mengatakan, jangan rasakan itu, padahal yang kita butuhkan adalah rasakan itu, lalu lepaskan. Jadi, gimana cara menghadapi kesedihan dengan realistis? Kuncinya ada di dua hal, validasi emosimu dan berani merasa. Saat sedih, izinkan dirimu sedih. Menangislah jika ingin menangis. Menulis di jurnal. Dengarkan musik yang melankolis. Ini bukan berarti kamu menikmati kesedihan, tapi kamu memberi ruang baginya untuk hadir dan berlalu. Jangan cuma bilang, aku nggak enak. Coba identifikasi, aku marah karena, aku kecewa karena, aku sedih karena. Memberi nama pada emosi membantu kita memahaminya. Berbagilah dengan orang terpercaya yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi atau langsung memberi solusi klise. Kadang, kita cuma butuh didengar. Kalau orang lain melontarkan toxic positivity padamu, kamu punya hak untuk berkata, aku cuma butuh didengar, bukan solusi atau motivasi sekarang. Kesedihan memberimu informasi. Mungkin kamu perlu istirahat. Mungkin ada batasan yang dilanggar, atau ada sesuatu yang perlu diubah. Jangan takut pada data ini. Hidup itu nggak cuma positif dan nggak cuma negatif. Ada tawa, ada air mata, ada semangat, ada lelah. Menerima kedua sisi ini adalah tanda kesehatan mental yang matang. Menerima kesedihan bukan berarti kamu lemah, justru itu adalah kekuatan. Itu artinya kamu otentik, manusiawi, dan berani menghadapi realitas dirimu. Ini adalah bagian esensial dari self-care realistis dan perjalanan mental wellnessmu. Pernah merasa terbebani toxic positivity? Bagaimana caramu menghadapinya? Cerita di kolom komentar ya.